Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada hari ini dengan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam Madrasah Aliyah kelas 12. Untuk hari ini kita akan membahas peran Wali Songo di Indonesia. Nah, bagi masyarakat Muslim di Indonesia, sebutan Wali Songo memberikan makna khusus terhadap keberadaan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pengembangan Islam, yaitu pada abad ke-15 hingga abad 16 Masehi di Pulau Jawa. Kehadiran Wali Songo dengan ajaran-ajarannya memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat Islam di Indonesia. Nah, bagaimana biografi Wali Songo dan strategi yang digunakan serta apa yang kita bisa teladani dan apa yang kita bisa ambil hikmahnya dari perjalanan Wali Songo di Pulau Jawa? Mari kita bahas. Nah, untuk kompetensi dasarnya, silahkan kalian pahami di antara kompetensi dasar ini. Untuk materi pembelajarannya yaitu biografi, strategi, peran, dan hikmah. Untuk materi pembelajarannya yaitu biografi, strategi, peran, dan hikmah. Biografi pertama yaitu Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ada perbedaan pendapat terkait asal-usul Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ada pendapat berasal dari Turki dan ada pendapat lain yang menyatakan berasal dari Hasan, sebuah tempat di Persia atau Iran, dan sebagaimana tercatat pada prasasti makamnya. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasihat raja, guru para pangeran, dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Menurut Babad ing Gresik, beliau datang bersama kawan-kawan dekatnya dan berlabuh di Gresik pada tahun 1293 sampai dengan 1371 Masehi. Nah, Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan Ali Zainal Abidin, yaitu cicit Nabi Muhammad SAW. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik bermukim di Gresik untuk menyiarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 822 Hijriah atau bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi, dan dimakamkan di Desa Gapura, yaitu terletak di Kota Gresik. Nah, untuk makamnya banyak sekali
disiarahi masyarakat hingga sekarang. Sunan Gresik dianggap sebagai penyiar Islam pertama di tanah Jawa, sehingga dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Nah, untuk biografi kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Rahmat adalah putra cucu Raja Sampah. Ayahnya yang bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Sampah yang bernama Dewi Chandrawulan. Raden Rahmat ke tanah Jawa langsung ke Majapahit karena bibinya Dewi Dwarawati diperistri Raja Brawijaya dan istri yang paling disukainya. Raden Rahmat berhenti di Tuban dan di tempat itu beliau berkenalan dengan dua tokoh masyarakat, yaitu Ki Wiryo Sarrojo dan Ki Bangkuning. Nah, dengan bertemu dengan beliau-beliau tersebut, kemudian beliau masuk Islam, keduanya beserta keluarganya. Dengan masuk Islamnya Ki Wiryo Sarrojo dan Ki Bangkuning, usaha Sunan Ampel itu semakin mudah dalam mendekati masyarakat dan melakukan dakwah Islamnya. Nah, sedikit demi sedikit mengajarkan ketauhidan dan ibadah. Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di komplek Masjid Ampel, yaitu Surabaya. Sampai sekarang makam beliau banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di seluruh pelosok Indonesia. Nah, untuk biografi selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim. Raden Maulana Mahdum Ibrahim adalah putra Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Nah, Sunan Bonang dikenal sebagai ahli kalam dan ilmu tauhid. Maulana Mahdum Ibrahim banyak belajar di Pasai, yang kemudian sekembalinya dari Pasai, Maulana Mahdum Ibrahim mendirikan pesantren di daerah Tuban. Nah, untuk santri yang belajar pada pesantren Maulana Mahdum Ibrahim berasal dari berbagai penjuru daerah di tanah air. Dalam menjalankan kegiatan dakwahnya, Maulana Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang mempunyai keunikan dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat, sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya persuasif terhadap penganut ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk sebelumnya. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, daerah pesisir utara Pulau Jawa, yang menjadi basis perjuangan dakwahnya. Yang keempat, Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Sunan Kalijaga mempunyai nama kecil yaitu Raden Syahid. Beliau juga dijuluki Syekh Malaya.
ayahnya yang bernama Raden Sahur Tumenggung Wilwakita, keturunan Ranggalawe yang sudah Islam dan menjadi Bupati Tuban. Sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang asli orang Jawa. Sebutan Kalijaga menurut sebagian riwayat berasal dari rangkaian bahasa Arab, yaitu Qadil Zakah, yang artinya pelaksana, dan membersihkan, itu artinya. Menurut pendapat masyarakat Jawa, memberikan arti beda, yaitu kata Qadika dengan Kalijaga, yang berarti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian atau kebersihan. Untuk Sunan Kalijaga meninggalnya yaitu pada pertengahan abad 15 dan makamnya ada di desa Kadilangu, yaitu Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Yang kelima yaitu Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Raden Ainul Yakin atau Raden Paku adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq atau murid Sunan Ampel. Raden Ainul Yakin dan dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Sunan Giri merupakan saudara ipar dari Raden Fatah, dikarenakan istri mereka bersaudara. Raden Ainul Yakin kecil di bawah asuhan seorang wanita kaya raya yang bernama Nyai Gede Maloka atau Nyai Ageng Tandes. Setelah menginjak dewasa, Raden Ainul Yakin menimba ilmu di pesantren Ampel Denta, yaitu di Surabaya, milik Sunan Ampel. Di sini ia bertemu dan berteman baik dengan putra Sunan Ampel yang bernama Maulana Makdum Ibrahim. Nah, ketika hendak melaksanakan ibadah haji bersama Sunan Bonang, keduanya menyempatkan singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu keimanan dan tasawuf. Pada sebuah kisah diceritakan bahwa Raden Paku bisa mencapai tingkatan ilmu laduni dengan prestasi yang dicapainya. Inilah Raden Paku juga terkenal dengan panggilan Raden Ainul Yakin. Sunan Giri meninggal sekitar awal abad ke-16. Makamnya berada di Bukit Giri, yaitu Gresik. Berikutnya yang keenam, yaitu Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Qasim. Disebut Sunan Derajat karena beliau berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Masyarakat juga menyebutnya sebagai Sunan Sedayu. Raden Syarifuddin, Maulana Hasyim, Sunan Mayang Madu, Raden Qasim adalah putra Sunan Ampel dari istri kedua yang bernama Dewi Chandrawati. Raden Qasim mempunyai 6 saudara, seayah seibu, diantaranya Siti Syariat atau istri R. Usman Haji, Siti Mutmainnah atau istri R. Muhsin, Siti Sofia atau istri R. Rahmat,
Raden Rahmat ya maksudnya, Sunan Malaka dan Raden Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Di samping itu ia mempunyai 2 orang saudara seayah dan lain ibu, yaitu Dewi Murtasyah atau istri Raden Fatah dan Dewi Murtasimah istri Sunan Giri. Sedangkan istri Sunan Derajat yaitu Dewi Sofia, putri dari Sunan Gunung Jati. Selanjutnya yang ketujuh yaitu Sunan Kudus atau Raden Jafar Shiddiq. Sunan Kudus biasa juga dikenal Jafar Shiddiq atau Raden Undung. Beliau juga dijuluki Raden Amir Haji sebab pernah bertindak sebagai pimpinan jamaah haji atau amir. Dikenal juga sebagai seorang pujangga cerdas yang luas dan mendalam keilmuannya. Jafar Shiddiq Sunan Kudus atau Sunan Kudus merupakan putra Raden Utsman Haji yang menyebarkan agama Islam di daerah Jipang, Panolan atau Blora, Jawa Tengah. Dalam silsilah Sunan Kudus masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Tercatat detail dalam silsilah Jafar Shiddiq bin R. Utsman Haji bin Raja Pendeta bin Ibrahim As-Samarkandi bin Maulana Muhammad Jumadal Kubro bin Zaini Al-Husain bin Zaini Al-Kubro bin Zainul Alim bin Zainul Abidin bin Sayyid Husain bin Ali R.A. Sunan Kudus juga dikenal dengan julukan Wali al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama, terutama tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, hadis, serta ilmu logika. Sunan Kudus juga dipercaya sebagai panglima perang Kesultanan Demak. Ia mendapat kepercayaan untuk mengendalikan pemerintahan di daerah Kudus, sehingga ia menjadi pemimpin pemerintahan atau bupati sekaligus pemimpin agama. Sunan Kudus meninggal di Kudus pada tahun 1550. Makamnya di mana? Makamnya berada di dalam komplek Masjid Menara Kudus. Yang kedelapan yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Nama aslinya yaitu Raden Umar Said. Semasa kecil ia biasa dipanggil Raden Prawoto. Dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan bermukim beliau di Bukit Muria. Dalam dakwah, beliau seperti ayahnya, ibarat mengambil ikan atau tidak sampai keruh airnya. Dalam sejarah tidak diketahui secara persis tahun meninggalnya dan menurut perkiraan Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria, itu Kudus. Selanjutnya biografi yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah.
Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah. Beliau adalah salah seorang dari Wali Songo yang banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Dalam bukunya Sejarah Banten, Husein Jajadiningrat menyatakan kedua nama, yaitu Fathahillah dan Nurullah, merupakan nama satu orang. Nama aslinya adalah Nurullah. Kemudian dikenal juga dengan nama Syekh Ibnu Maulana. Nurullah yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati berasal dari Pasai. Penguasaan Portugis atas Malaka yaitu pada tahun 1511 dan akhirnya Pasai pada tahun 1521 membuat Nurullah tidak tinggal lama di Pasai. Beliau segera berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah kembali dari Tanah Suci pada tahun 1524, lalu langsung menuju Demak dan beristri adik Sultan Trenggono. Atas dukungan dari Sultan Trenggono, beliau berangkatlah ke Banten untuk mendirikan sebuah pemukiman Muslim. Kemudian dari Banten, Nurullah melebarkan pengaruhnya ke daerah Sunda Kelapa. Di sini pada tahun 1526 dia berhasil mengusir bangsa Portugis yang hendak mengadakan kerjasama dengan Raja Pajajaran. Berkat kemenangannya ini, Nurullah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Di Banten, beliau meninggalkan putranya yang bernama Hasanuddin untuk memimpin Banten. Sunan Jati itu wafat di Cirebon, yaitu sekitar tahun 1570 dan usianya diperkirakan sekitar 80 tahun. Makanya makamnya terdapat di komplek pemakaman Wukir Saptapangga, yaitu di Gunung Jati, Desa Astana Cirebon, Jawa Barat. Itulah ya beberapa 9 biografi Wali Songo. Nah, selanjutnya ini ada beberapa peran Wali Songo, yaitu kemajuan dakwah Islam di Indonesia cukup besar. Hal ini disebabkan para adipati atau raja mereka masuk Islam, menjadikan masjid atau pesantren sebagai pusat dakwahnya, dan arsitek kearifan lokal. Dan selanjutnya keharmonisan antar budaya atau tradisi lama dengan ajaran Islam. Yang terakhir, mengadaptasi sistem tata kota Islam yang memadukan antara keraton sebagai tempat aktivitas pemerintahan, masjid sebagai tempat ibadah, dan pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat, dan alun-alun sebagai tempat berkumpulnya masyarakat.
Nah, untuk manfaat atau hikmah yang dapat kita bisa ambil dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia, yang terutamanya pada metode dakwah Wali Songo, itu semangat yang sangat tinggi dalam mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. Sikap keikhlasan para wali yang mewarnai perjuangannya tanpa pamrih, bahkan berani berkorban demi umat. Sikap keberanian para wali dalam melindungi dan mempertahankan waliyah Islam dari penjajahan asing. Semangat spiritual para wali tidak pernah putus. Hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menentukan keberhasilan dakwahnya. Kemampuan para wali dalam melihat situasi umat dan cepat menemukan solusi tepat untuk kemajuan dakwah Islam. Pemilihan metode dakwah yang tepat, kreatif, dan persuasif yang membuah hasil maksimal. Cara dakwah Sunan Muria dengan mencari daerah-daerah pedalaman dan desa-desa terpencil yang sangat penting ditiru agar tidak didahului dakwah umat lain. Sikap solidaritas dan kepedulian sosial para wali yang tinggi terhadap nasib rakyat untuk membantu dan menyantuninya, dan sikap para wali menjalin hubungan dengan penguasa dan para raja sangat membantu keberhasilan dakwahnya. Nah, itu ada beberapa hikmah dari peran Wali Songo di Pulau Jawa. Sekian dan terima kasih dari saya, Sajuri SPDI. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.